Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin ya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fil Adabi Syar'iyyah, dan kita masih membahas adab pergaulan rumah tangga antara suami dan istri. Antara suami dan istri. Kita sekarang di poin yang ke-9. Penulis mengatakan wafaqahum inal huquqil mushtarikah baina zawjain, di antara hak-hak berbarengan antara suami istri adalah al-muhafadhatu ala asrari zawjiyah, menjaga rahasia pasangan. Menjaga rahasia pasangan. Aib dan lain sebagainya. Menjaga rahasia pasangan, memasyakilil bait, dan masalah-masalah rumah tangga. Allati la yahtaj ila idhariha, yang tidak perlu menampakkannya. Iya, itu masalah rumah tangga itu jangan mudah cerita ke orang. Karena apalagi di dalamnya ada aib dan sebagainya. Kecuali memang kalau mencari solusi. Itu pun harus selektif, ya, pilih-pilih orang. Dan kitanya harus jujur dalam menceritakannya. Terkadang ada sebagian pasangan yang cerita misalnya kepada seorang ustadz, bertanya tentang suatu hukum atau tentang solusi permasalahan, tapi nggak jujur dalam ceritanya. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang disudutkan, sehingga nanti nasihat pun yang menguntungkan salah satu pihak. Maka kalaupun harus cerita, harus konsultasi, pertama harus selektif orangnya, kedua harus jujur. Kadang ini yang tidak diperhatikan, ya. Tidak selektif, apalagi misalnya curhat di medsos. Ini tidak layak. Yang paling bagus itu konsultasi, nyari solusi kepada orang yang tepat, yang bijak, yang adil. Agar nanti solusi pun yang ditawarkan sesuai dengan syariat. Ya. Ini banyak. Seorang itu misalnya memutuskan untuk talak atau menggugat pada persoalan-persoalan yang di dalamnya masih bisa diperbaiki. Tidak ada pelanggaran syariat yang fatal. Ya. Tapi karena terbawa perasaan, udahlah, pisah saja. Misalnya. Itu tidak semudah itu. Nanti ada pembahasan di bawah, bahwasanya rumah tangga itu akan diuji dengan banyak masalah. Nah, di sini jangan kita membiarkan syaitan berbahagia karena kita mudah untuk mengambil keputusan untuk pisah gitu dengan pasangan.
Kecuali memang di sana ada eh, pelanggaran syariat yang dilanggar, baru di sana ada pertimbangan-pertimbangan. Jadi harus selektif dan jujur. Kalau kita tidak dapatkan hal seperti itu, maka jangan cerita ke siapapun. Kita minta petunjuk kepada Allah, ya, agar diberikan jalan keluar. Wasatrul uyub, dan menutupi aib masing-masing, baik itu berupa aib dalam fisik atau karakter, karena biasanya pasangan itu cukup atau lebih banyak tahu terhadap pasangannya di rumah daripada orang lain yang di luar. Ini aib harus dijaga. Terkhusus lagi kalau misalnya memang secara syariat harus berpisah. Makanya kita lihat di dalam ayat tentang tolak, ada kalimat wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kelebihan jasa di antara kalian. Ya. Karena biasanya yang berpisah, yang talak itu bermusuhan, ya, meninggalkan bekas yang tidak baik. Syariat membimbing agar tidak demikian, ya, agar tidak demikian. Baik. Wabil akhas ma yahsulu bainahuma minas timta wa nahwi. Dan secara khusus apa-apa yang telah terjadi di antara keduanya dari istimta di sini, hal-hal yang membuat bahagia, dalam artian di sini berhubungan. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min asyarrin nas, sungguhnya antara manusia yang paling buruk, paling jelek, indallahi di sisi Allah, manzilatan, posisi kedudukannya yaumal kiamah, pada hari kiamat, manusia yang paling jelek, siapa? Ar-rajulu yufdi ila mra'atih wa tufdi ilaih, seorang yang menggauli istrinya atau sebaliknya, ya. Summa yanshuru sirraha, kemudian menyebarkan aib, rahasia-rahasianya. Rahasia yang lebih khusus di sini dalam hal fisik misalkan. Ini tidak diperkenankan. Kedudukannya buruk pada hari kiamat. Kita harus berpikir, sejelek apapun itu kan ya pasangan kita. Yang lebih aneh lagi, ada orang yang saling jelek-jelekin kemudian akur lagi misalkan. Makanya kenapa hak talak itu ada di laki-laki, karena timbangan laki-laki dan perempuan itu beda. Sehingga bagi para ummahat, tadi jangan mudah cerita sama orang. Kalau ada orang yang cerita sama kita, kita pun jangan terlalu latah, senang, apalagi misalkan jadi kompor, sehingga tambah kacau kondisi keluarga orang lain. Kita cukup, oh semoga Allah berikan jalan keluar. Kita nasihatkan, ibu misalkan atau coba konsultasi ke orang yang lebih bijak, yang lebih ahli. Saya khawatir salah dalam memberikan solusi, ya, yang berakibat nanti. Karena tadi, apalagi orang awam, kadang cerita itu dibuat-buat, ya.
buat framing, playing victim, sehingga bukan solusi yang maslahat yang didapat, tapi mudarat. Ya. Ya yang namanya kehidupan keluarga, siapapun punya masalah. Ya. Dan anak sendiri kadang ditanya oleh jamaah, atau ada yang konsultasi terkait rumah tangga, biasanya anak tidak mendengar dari satu, tapi dari kedua belah pihak, secara terpisah waktunya misalnya. Di waktu ini dengar dari perempuannya, waktu berikutnya dengar dari laki-lakinya, kemudian dipertemukan keduanya, lalu diminta jujur seperti apa yang terjadi, kemudian ditawarkan solusi-solusi. Ya. Kalau tunduk kepada syariat, kemudian ingin memperbaiki, biasanya akan memilih untuk bertahan dan memperbaiki. Tapi kalau memang di sana ada hal yang disembunyikan, tidak jujur, ya, maka akan lebih dominan ego. Nah, di sini kita harus banyak berdoa kepada Allah agar melembutkan hati kita, mudah menerima kebenaran. Baik, itu menjaga aib ya. Kemudian yang ke-10, minal haqil musytarikah baina zaujain, di antara hak-hak yang berbarengan antara suami istri adalah al-munasahah bainahuma. Saling menasehati antara keduanya. Saling menasehati. Wa tawassi bil haqqi was sabri alaih. Ini saling menasehati dengan kebenaran dan kesabaran dan bersabar terhadapnya. Kalau suaminya ada yang keliru, ya disampaikan. Begitupun ada istrinya keliru, disampaikan. Walaupun kadang salah satu pihak sulit menerimanya. Apakah karena kondisi yang kurang pas, atau memang orangnya tidak mau diingatkan. Ya. Tapi ini perlu. Ya. Jangan, wah udah biarkan saja seperti itu. Karena kalau dinasihatkan ribut. Mending ribut di dunia. Artinya sampaikan ini kurang bagus, ini keliru. Ya. Tapi dengan cara yang baik. Karena ada juga walaupun dengan cara yang baik tetap nggak terima. Apalagi dengan cara yang tidak baik. Ya, maksudnya gitu, bukan berarti asal-asalan, tetap kita memperhatikan adab dan lain sebagainya. Jadi saling menasehatkan. Wa ta'awanu ala ta'atillah, dan saling membantu menolong untuk taat kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi kadang ada yang penting misalnya romantis, yang penting bahagia, tidak diperhatikan eh, aspek spiritual misalnya. Terus menganggap seperti itulah kebahagiaan. Bukan, kebahagiaan itu ada ketika masing-masing pasangan menunaikan hak Allah dan Rasulnya. Menunaikan hak sesama. Berada di atas ketaatan. Bukan sekedar tadi, udahlah hal-hal yang seperti itu masing-masing aja. Yang penting di hal-hal tertentu bareng misalnya. Jalan-jalan dan lain sebagainya. Makan bareng dan sebagainya. Urusan misalkan nggak sholat, awam terhadap agama, itu belakangan. Itu ada yang seperti itu dan itu tidak benar. Ya. Justru harus membantu dalam ketaatan. Fahuma, keduanya hakun nas
bitabadulin nasihah bainahuma. Keduanya merupakan manusia yang paling berhak untuk saling ya bertukar nasihat antara keduanya. Artinya saling ya, bukan salah satu pihak. Keduanya. Suami mengajak istri, istri pun sama mengingatkan suami. Wa min dzalik diantaranya antu'inahu ala silati rahimah wa yu'inaha. Hendaklah perempuan membantu suami untuk menyambung persaudaraan. Kemudian suami pun membantu istrinya. Ya. Wa yata'ana fi tarbiyati auladihim. Dan saling membantu dalam mendidik anak-anak keduanya. Dengan tarbiyah yang solihah. Pendidikan yang baik. Ya. Jadi saling tolong-menolong dalam ketaatan, memberikan nasihat, menyambung silaturahim, dan mendidik anak dengan pendidikan yang dakhilun fi umumi qoulihi ta'ala, dan ini termasuk keumuman firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Jadi tolong menolong itu dalam perkara baik. Kita lihat ada tipe-tipe keluarga. Ya. Misalnya kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi yang jelas-jelas saleh, punya istri yang salehah, punya anak yang saleh. Tapi beliau punya orang tua yang berbeda keyakinan. Beliau mendakwahi orang tuanya sampai beliau diancam. Ya. Nah, itu realita dalam kehidupan. Kita lihat Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam. Allah uji dengan pasangan yang tidak baik, anak keturunan yang tidak baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW, pasangannya, anaknya baik semuanya. Ada juga keluarga yang jelek semuanya. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab, dia orang yang jahat. Istrinya pun membantu kejahatan dia dalam merintangi dakwahnya Nabi SAW. Nah, kita betul di ini tidak ada yang sempurna, ya. Tapi kita berupaya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Tentu perlu waktu. Yang ideal sekali itu bisa diraih, tapi perlu waktu. Dan perlu diketahui, yang namanya hidup di dunia, siapapun, ya, itu hidup dengan ujiannya masing-masing. Orang yang belum menikah, misalnya, diuji dengan perkara-perkara. Orang yang sudah menikah diuji juga. Yang punya anak diuji. Yang tidak punya anak diuji. Jadi, jangan dikira, atau jangan pasang standar kesempurnaan dalam hidup. Kita akan banyak kecewa kalau seperti itu. Tapi
dalam hidup ini gimana kita bisa menunaikan hak Allah dan hak sesama, saling bantu dalam taat, ya. Karena ada orang yang berpikir rumah tangga itu ya karena mungkin yang sering dinampakkannya yang indah-indah, yang romantis-romantis saja, sehingga ketika mendapati ujian langsung ingin mengakhiri rumah tangga tersebut. Padahal tidak sesimpel itu, ya. Bahagia itu insya Allah ada, Allah berikan ketenangan dan sebagainya. Tapi perlu diingat yang namanya hidup, selama kita memang hidup di dunia, dunia itu tempatnya ujian, ya. Dan maksudnya jangan sekedar kita ini menyiapkan mental untuk bahagia, tapi siapkan juga untuk menghadapi ujian. Agar ketika ujian datang, wah ini sedang diuji. Yang namanya sedang diuji berarti harus sabar, harus hikmah, sampai Allah bukakan kelapangan. Baik. Apalagi niatnya keliru. Makanya di atas disebutkan niatnya harus lurus, ya. Ada orang yang niatnya sekedar ingin bahagia, ada niatnya sekedar ya niat-niat yang sebatas dunia, ya. Jarang niatnya ingin misalkan sama-sama berada di atas ketaatan, lalu kemudian nanti berkumpul bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Gak mungkin berkumpul di akhirat kalau di dunia tidak berada di atas ketaatan. Baik, yang ke-11, min hukukil zauji ala zaujati. Di antara hak suami terhadap istrinya. Hak suami terhadap istri. Berarti wajibatuz zaujah. Kewajiban istri. Hak suami berarti kewajiban istri. Nanti ada hak istri berarti kewajiban suami. Nah, ini penting dalam kehidupan kita mengetahui hak dan kewajiban, ya. Agar menjalani hidup itu ya bagaimana kita menunaikan hak, ya, dan menunaikan kewajiban kita. Bukan sekedar menuntut hak, ya, tapi gimana menunaikan kewajiban. Kalaupun hak kita tidak didapatkan di dunia, itu ini nanti di akhirat akan menjadi pahala. Baik, yang pertama atau di antara hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah ta'ah. Istri wajib taat kepada suami. Fawajibun ala zaujah, maka wajib atau fawajaba ala zaujah, wajib kepada istri ta'atu zaujiha, mentaati suaminya. Wajib, ya, hukumnya. Akan tetapi wahadhihi ta'atu laisat mutlaqah. Ketaatan ini tidak mutlak. Beda dengan ketaatan kepada Allah, itu mutlak. Tapi taat kepada suami tidak mutlak, bal hiya muqayyadah. Akan tetapi dia terikat bisyurut dengan syarat-syarat, yaitu jadi istri wajib taat kepada suami dengan syarat. Pertama, syaratul awal,
antakuna ya, ketaatan tersebut dalam perkara yang baik. Kalau perkara yang buruk tidak boleh taat. Suami menyuruh misalnya melepas jilbab, menyuruh ikhtilat, intinya menyuruh perbuatan dosa, itu jangan diturut. Ya. Syartu tsani, syarat yang kedua, antakuna qadral istita'ah. Hendaklah ketaatan tersebut sesuai dengan kemampuan. Ya, batas maksimal kemampuan. Kalau tidak mampu ya sampaikan, saya tidak mampu melakukan hal ini. Dan pasangan pun harus berusaha faham terkait hal itu. Oh, kalau diminta melakukan ini tidak mampu, jangan, ya. Dan cari solusi yang lain yang dibolehkan. Kemudian syaratus salis, syarat yang ketiga, alla yatarattaba 'alaiha darar. Tidak berakibat, tidak menyebabkan bahaya padanya. Ya, tidak mengandung unsur bahaya. Kalau membahayakan buat dirinya, keluarganya, jangan taat. Kemudian syarat yang keempat, antakuna dimna atau domna itari zaujiyah. Ketaatan tersebut eh, seputar suami istri. Falau amaroha bisyam, seandainya suami menyuruh istrinya saum, awis sodakah atau sedekah, lam yajib alaiha, maka tidak wajib terhadapnya. Di anna hadza laisa min huquqiz zaujiyah. Karena perkara ini bukan hak-hak suami istri. Misalkan suami bilang kamu harus saum sunnah dalam keadaan sakit, misalkan istrinya tidak wajib taat, ya. Yang ada atau yang semestinya seorang suami itu sekedar mengingatkan, misalkan saum yuk, gitu, ngajak, bukan kamu harus, misalkan kamu harus saum, kamu harus, gitu, sekedar mengingatkan sholat dan lain sebagainya. Kemudian asyaratul khamis, syarat yang kelima, alla tukhalifa syartan min syurutil mar'ah fi zawaj. Tidak menyelisihi syarat dari syarat-syarat perempuan di dalam terhadap hak suami. Jadi ada syarat yang menyelisih syariat, ya. Mensyaratkan sesuatu yang tidak semestinya. Kemudian yang keenam, alla yakuna fihi ta'assufan. Hendaklah tidak ada di dalamnya paksaan atau ta'annutan atau kekeh, wa isqaqan, dan menyebabkan pertengkaran terhadap
Aw la naf'a fihi liwahidin minhuma, atau tidak ada manfaatnya bagi salah seorang keduanya. Kama law manaha minas siyam wa huwa musafir. Seperti misalnya seorang suami itu melarang istrinya saum, padahal suaminya tersebut sedang safar. Saum sunnah maksudnya, ya. Karena seorang istri kalau ada suami, kalau mau saum sunnah harus izin dulu ke suami. Seorang istri kalau mau saum sunnah, terus di rumah sedang ada suaminya, maka dia izin dulu ke suaminya. Tapi kalau suaminya sedang tidak ada, ya, suaminya sedang tidak ada nih, sedang tidak ada di rumah. Istrinya boleh saum sunnah dan suaminya nggak boleh melarang. Misalkan kamu nggak boleh saum. Gitu. Au inda zaujatihi al-ukhra, atau ketika si suami tersebut berada di istrinya yang lain. Misalkan seorang suami atau seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, eh, dia misalkan sedang di istri yang pertama. Terus dia bilang ke istri kedua, kamu jangan saum. Nah, tidak perlu taat si istri yang kedua tersebut. Karena si suaminya sedang di istri yang pertamanya. Fala talzimuha ta'atuh. Maka tidak boleh memaksakan untuk taat kepadanya. Ya. Jadi ya, seorang suami juga melihat keadaannya. Misalkan kalau dia sedang safar atau tadi sedang berada di istrinya yang lain, terus istrinya mau melakukan perkara-perkara yang sunnah, yang kalau dia ada di rumah harus izin, tapi kalau sedang tidak di rumah, maka jangan dipaksakan. Kecuali perkara-perkara yang urgent, misalnya kewajiban, ya, sholat, itu tetap dikontrol. Jangan lupa sholat, diingatkan. Baik, lihat. Wabit ta'ah, dengan ketaatan. Tastaqiru al-hayatu zawjiyah. Akan tetap berlangsung kehidupan rumah tangga. Jangan kebalik ya, suami taat sama istri, diatur oleh istri. Nah, ini akan rusak rumah tangga. Nanti di bawah akan dijelaskan suami itu punya hak atau istri wajib untuk menempatkan suaminya itu sebagai qawam, pemimpin, sehingga harus taat. Fatastaqimu al-usrah, dan akan tegak lurus keluarga. Beda kalau membangkang, ya, ribut terus. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi fadli ta'atil mar'ah zawjaha, tentang keutamaan taatnya seorang istri kepada suaminya. Apa fadilahnya istri yang taat kepada suami? Nih, dengarkan baik-baik ya. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan salat 5 waktu, fasomat syahraha, dan saum di bulan Ramadan,
wa hassanat farjaha, dan menjaga farjinya, kemaluannya, kehormatannya. Wa ata'at ba'alaha, dan taat kepada suaminya. Lihat, ini disebutkan beberapa amal ya. Satu, sholat wajib ya, sholat, kemudian saum, ini saum yang wajib ya. Karena di sini disebutkan sholat 5 waktu, kemudian saum bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluan, kehormatan, kemudian taat suami. Sebutkan 4 ya. Sholat yang wajib, ini sholat disebutkan yang wajib, tidak ditambah misalkan sholat tahajud atau yang lain. Apalagi kalau dia melakukan itu afdal. Saum juga saum yang wajib, menjaga kehormatan, kemudian taat kepada suami, maka dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Dia akan masuk ke pintu surga manapun yang dia inginkan. Lihat, ini perempuan luar biasa ya. Masuk surga itu banyak jalan-jalan kemudahan. Jadi kalau perempuan mau masuk surga, lihat cuma 4 ini. Tunaikan sholat 5 waktu, kalau Ramadan saum, jaga kehormatan, ya. Lalu taat sama suami. Silahkan, kata Nabi SAW, masuk surga dari pintu manapun dia ingin. Disuruh pilih, sok mau masuk surga lewat pintu mana. Mudah. Makanya perempuan itu tidak perlu banyak memikirkan karir. Apalagi karir yang menyebabkan banyak menelantarkan kewajiban. Kalaupun mau berkarir ya, berkarir yang ringan-ringan, membantu dakwah misalnya, yang masih bisa mengutamakan hak atau tugas-tugas rumah tangga. Lalu laksanakan hal ini. Seorang suami pun nanti ada kewajiban, dia tidak kemudian eh, apa namanya, memaksa istrinya untuk berkontribusi misalnya, atau melarang secara mutlak misalnya. Tentu di sini ada pertimbangan-pertimbangan, mana maslahatnya. Jadi ini jalan mudah sekali. Salat, saum, jaga kehormatan, taat kepada suami, maka dia diperkenankan masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Ini bukan balasan yang kecil, ini balasan yang besar. Baik. Wal wajib ala zauj, dan wajib kepada suami ayyura'i Allah, dia menjaga Allah fi hadal hak, dalam hak ini. Dia berhati-hati, tidak boleh sembarangan ya. Fala ya muruha, tidak boleh seorang suami menyuruh istrinya illa bima huwa khairun wa haqqun, kecuali perkara tersebut kebaikan dan kebenaran. Jadi jangan sampai dia tidak membuktikan hak Allah.
ingin dirinya lebih diutamakan daripada hak Allah. Jadi suami ya tidak boleh menyuruh agar istrinya taat kepada dia dalam perkara yang buruk, tapi hendaklah dalam perkara yang baik. Oh ya tahalla bil khuluqir rafi, dan dia hendaklah berhias dengan akhlak yang tinggi. Indama ya'mur wa yanha, ketika suami tersebut memerintah dan melarang. Jadi tidak asal-asalan juga, misalkan ini kan saya suami, kamu harus turut, menyatakan seperti itu kepada istrinya. Tidak sembarangan juga. Tetap tadi ada adab ketika memerintah atau ketika melarang. Hatta tahsula lahut ta'atu an toibi nafsin waridho. Sehingga tercapailah ketaatan untuknya dengan senang hati dan ridho. Memang eh, melihat momentum itu penting, ya. Momentum kapan untuk menyampaikan perintah dan melarang, karena tingkat baper dalam rumah tangga itu kadang tinggi, gitu. Dan di sini memang perlu banyak berlatih mental kita. Betul, di awal-awal pernikahan misalnya, sepekan, 2 pekan, sebulan masih bisa saling maklum, saling maaf, mudah memaafkan. Nanti setahun, 2 tahun, itu sudah mulai salah satu pihak tidak terima dengan pihak yang lain dalam perlakuan-perlakuan tertentu. Ya. Nah, di sini kita perlu menjaga Allah, maksudnya bertakwa kepada Allah, memohon kepada Allah, menjaga syariat Allah agar tetap berlangsung. Memang berat rumah tangga, berat, ya. Dan ujiannya sih seumur. Ya. Kadang ada orang yang misalnya menyesal. Nah, dalam hal ini jangan buru-buru tadi memutuskan misalnya tolak, mikir panjang. Karena selama dalam rumah tangga tersebut keduanya bisa menunaikan hak dan kewajiban, taat, ya, dan tidak khianat, ya udah jalani saja. Ya. Jangan kemudian kita menagih, kenapa misalnya ini misal, tidak seromantis dulu dan sebagainya. Ya. Nah ini hal-hal tersebut kita ngasih udur. Walaupun harus kita berusaha mengupayakannya. Misalkan biasanya misal seorang suami eh, setiap hari misalkan mendoakan kebaikan untuk istrinya, menyapa dan sebagainya. Pas satu hari misalkan, satu hari aja, suaminya lupa misalkan karena beberapa faktor. Nah si istri jangan kemudian langsung menyimpulkan nih suami saya sudah tidak sayang. Nah itu hal-hal seperti itu harus udah bisa saling memberikan udzur. Ya. Ada permasalahan-permasalahan yang besar, cuman sekedar atau lahir dari masalah yang kecil. Ya. Makanya
niat dari awal dan bagaimana kita memupuk hubungan ini harus benar. Ya. Definisi cinta, kasih sayang itu tidak mesti diungkapkan dengan hal-hal yang seperti dipertontonkan, misalkan. Ya. Tapi ungkapan rasa tersebut dengan memenuhi hak dan kewajiban. Ya. Walaupun memang hal itu akan jadi pemanis. Ya. Memuji, merayu itu diperlukan. Tapi bukan itu ukuran mutlak kebahagiaan. Baik. Min hukuki zauj ala zaujati. Ini diantara hak suami terhadap pasangannya masih termasuk wajibatuz zaujah, kewajiban istri adalah al-qarar fil baiti zaujiyah. Tinggal menetap di rumah pasangannya. Fala yajuzu lahal khuruju illa biidni zaujiha. Maka tidak boleh seorang istri al-khuruju keluar rumah illa biidni zaujiha kecuali dengan izin suaminya. Walaupun misalkan jaraknya dekat, ya. Kan kita tidak tahu bahaya itu dekat atau jauh dengan kita. Bahaya itu tidak diukur dengan jarak dekat dan jauh. Mudarat itu tidak diukur dengan jarak dekat atau jauh. Ya, tidak boleh keluar kecuali izin suaminya. Kan gampang izin, misalkan izin mau ke warung, izin mau ke mana. Illa fi halatin darurah. Kecuali dalam kondisi yang darurat. Ya. Kecuali kondisi darurat. Misalnya ada eh, eksiden di rumah, ada kecelakaan, ada hal-hal mudarat, kemudian misal ada tetangga yang sangat butuh bantuan segera, ya, atau keperluan yang sangat mendesak, misalkan lagi masak kurang garam atau nggak ada garam, dia keluar beli garam. Hal-hal yang seperti itu ada dalam pemakluman. Faqad amarallahu ta'ala afdalan nisa bil qarari fil buyut. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada perempuan terbaik, perempuan paling afdal, istri-istri Nabi. Allah memerintahkan kepada perempuan yang terbaik yaitu istri Nabi bil qarari fil buyut agar menetap di dalam rumah, diam di rumah. Ya. Jadi diamnya seorang perempuan di rumahnya dan dia melakukan hal tersebut atas dasar taat kepada Allah dan kepada suaminya, diamnya saja itu dapat pahala. Diam di rumah dapat pahala. Gak ngapa-ngapain, dapat pahala. Ya. Terus ada perempuan misalkan yang ada ya, yang diuji atau diberikan rasa berat berjilbab. Ya udah kalau anti nggak mau berjilbab, boleh lepas jilbab. Di mana? Di rumah, dalam kamar. Jadi kalau anti malas berjilbab, jangan keluar rumah, nggak masalah. Kalau nggak keluar rumah, tidak berjilbab, diam di rumah, tidak berjilbab di dalam kamar misalnya, itu tidak mengapa.
Nah, perempuan itu diuji dengan berat. Ya. Sebagian perempuan berat kalau diam di rumah. Maunya ke sana kemari tiap hari. Mending masih dalam kegiatan yang positif misalnya. Ada juga yang sekedar ya senang jalan-jalan aja misalnya. Mudah bosan. Itu ujian untuk perempuan. Padahal utama tinggal di dalam rumah itu. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhatiban azwajan Nabi SAW secara khusus kepada istri-istri Nabi SAW. Wa baqiyatal muslimat, dan eh, seluruh muslimat tabaun lahunna, dalam rangka mengikuti mereka. Fidzalika, dalam hal tersebut. Apa firman Allah? Wa qarna fi buyutikun, dan hendaklah diam di rumah-rumah mereka. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah mereka bertabaruj seperti tabarujnya orang-orang jahiliyah yang dulu. Walaupun sebagian orang menganggap misalnya diam di rumah itu kuper kudet dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas, kurang pergaulan, terbelakang dan sebagainya. Atau mengajak, yuk di sini ada, sehingga senang sekali keluar. Ya. Kalau untuk perkara yang bermanfaat, maka tidak masalah. Kalau untuk perkara yang mubah, sesekali tidak masalah. Tapi kalau sering gitu ya, tidak betah di rumah, nah ini hati-hati. Tidak betah di rumah, hati-hati. Ya. Dan kalau punya suami yang mengkondisikan istrinya harus banyak di rumah, maka berbahagia. Berarti tanda itu suami sayang sama pasangannya. Kenapa suami melakukan hal tersebut atau menyuruh hal tersebut? Ya suami tahu hakikat ini tentang keutamaan perempuan yang berdiam diri di rumah. Bukan mengekang. Sebagian perempuan merasa saya dikekang sekali oleh suami. Harus diam di rumah. Itu bukan mengekang. Ini syariat. Ya. Walaupun nanti ada pembahasan ya tidak boleh dilarang kalau misalkan pengen ke masjid. Ya, selama memang itu aman dari fitnah. Hanya secara umum perempuan itu ya di rumah. Baik. Jadi diam di rumah, kemudian jangan tabaruj, berhias berlebihan. Kemudian di rumah itu ngapain? Baca Al-Quran, zikir, banyak kegiatan. Kita sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Itu jadi pahala semua. Kita ngepel rumah, nyuci piring. Untuk perempuan, ya, beres-beres itu pahala semua. Khidmatuki zaujaki sodakoh. Pelayananmu untuk suamimu itu sedekah. Dinilai sedekah. Walaupun ya berat gitu ya, untuk khidmah ini. Apalagi misalkan suaminya melakukan hal yang membuat dia kecewa. Ingat, kita khidmah itu yang ngasih pahala Allah, bukan karena semata-mata ingin apresiasi suami. Atau karena tadi pas lagi suami membuat hal-hal yang kecewa, sehingga mengurangi khidmah seorang istri. Nah, itu jangan ya seperti itu. Baik. Wala yang bagi li zawj, nah ini. Tidak layak kepada suami ayam na'aha, melarang atau mencegah istri bima fihi maslahatun laha,
dari perkara yang di dalamnya terdapat maslahat baginya. Ya, perkara yang maslahat wala yatarattab alaihi mafsadah dan tidak berakibat kerusakan. Ya. Tidak boleh melalang ala antakhruju ruja dia keluar mutahashimah dengan sopan, mutahafidhah menjaga diri, ghairu mutabarrijat tidak menampakkan tabarruj ya, berhias, bersolek berlebihan, wala mubdiyah dan tidak menampakkan syai'an min zinatiha sesuatu dari keindahan. Misalnya ya berhijab secara betul-betul sempurna ya jilbabnya sesuai ketentuan syariat, menjaga pandangan, kemudian ketika berbicara dengan ajnabi, jaga jarak, mengatur nada. Perempuan itu jangan dikira ya, nada bicaranya aja bisa membuat orang yang hatinya sakit itu luluh, ya, terfitnah. Baik dia berjilbab ataupun tidak berjilbab. Itu bisa membuat fitnah. Karena perempuan itu kalau keluar rumah dibuat indah oleh syaitan. Baik yang berjilbab maupun yang tidak berjilbab. Hanya kalau tidak berjilbab ya lebih parah lagi. Gitu. Yang berjilbab pun jangan kemudian merasa terlalu aman. Memang di antara hikmah berjilbab itu agar tidak diganggu. Karena biasanya ya laki-laki lebih segan kepada perempuan yang berjilbab. Tapi bukan berarti laki-laki sama sekali tidak ada keinginan terhadap orang yang berjilbab sama. Laki-laki juga terfitnah, baik perempuan berjilbab ataupun yang tidak. Kalau sudah ada perempuan, ya itu mengundang penasaran dan lain sebagainya. Maka di sini ya ada batasan-batasan syariat yang diperhatikan. Fani bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah engkau menahan melarang ima Allah hamba-hamba Allah masajid Allah untuk berangkat ke masjid. Ya. Jadi jangan melarang ima Allah itu kaum wanita maksudnya ya. Kaum wanita jangan engkau melarang kaum wanita untuk pergi ke masjid. Ya. Pergi ke masjid di sini artinya untuk ibadah. Kita lihat sedikit hadis ini ya, yang muttafaqun alaih dan hadis ini ada terusannya. Di sini ada kalau di Duror ada dua redaksi. Redaksi yang pertama, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah engkau melarang perempuan ke masjid Allah. Wa buyutahunna khairul lahunna. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Ah, ini ada terusannya. Tapi rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Tetap lebih utama itu di rumah. Ya. Ini dalam perkara sholat misalnya. Dalam hadis yang lain redaksinya, kalau ini hadis muttafaqun alaih, ya,
Oh, di hadis muttafaqun alaih tidak ada ungkapan wa buyutahunna khairul lahun. Tapi dalam redaksi yang lain ada, yaitu la tamna'u nisa'akum. Ya, jadi redaksinya langsung nisa'akum. Nisa'akum al-masajida. Kemudian wa buyutuhunna khairul lahun. Ya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan dari para ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada umatnya tentang perkara agama yang boleh dilakukan dan yang tidak. Ya. La tamna'u nisa'akum al-masajida ay i'zanu lahunna fi dhihab lil masajid. Izinkanlah mereka pergi ke masjid. Jangan melarang mereka jika mereka ingin. Ma'a mura'atil adabi syar'iyyah. Nah ini. Diiringi dengan menjaga adab-adab syariat ketika keluar. Seperti al-hishmah, isyab, sopan dalam pakaian, wa'id ta'atur, tidak memakai wewangian, kemudian wa adami isaratil fitnah, tidak membuat fitnah, wa adami raf'is sawt, tidak mengangkat suara, wa ibda'iz zinah, tidak menampakkan perhiasan, ya. Kemudian rumah mereka lebih baik, ya. Artinya sholat di rumah eh, itu lebih baik, ya. Bahkan termasuk di Masjidil Haram. Jadi termasuk di Masjidil Haram dibandingkan dengan di kamar misalnya, perempuan itu sama, ya, tetap lebih baik di rumahnya menurut sebagian ulama. Tapi tidak boleh dilarang, misalkan perempuan pas lagi umroh, ini umroh bisa jadi seumur hidup sekali, tidak masalah. Ya. Baik, kemudian wa'an Zainab Al-Thaqfiyah imra'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma qalat qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, idashtahadta atau idashtahadat ihdakunna al-masjida fala tamassa thiban. Apabila salah seorang kalian menghadiri masjid, maka jangan memakai wewangian. Ya. Tadi disebutkan keluar dengan batasan atau dengan adab syariat. Ya. Di antaranya tadi kita sebutkan, ya, adab keluar rumah. Ini di antaranya. Ya. Di antara adab keluar rumah bagi perempuan. Beberapa adab ke masjid bagi perempuan. Ini ke masjid, ya. Atau kalau nanti sifatnya safar, nah itu harus ada mahram. Dan ini tetap harus izin ke suami. Kalau sifatnya safar, itu harus ada mahram. Yang pertama jelas ini izin dari suami. Kalau safar, harus ada mahram. Kalau termasuk ke safar, harus ada mahram. Ya. Kemudian berpakaian sopan. Sopan di sini sesuai syar'i, ya. Nanti bisa dilihat batasan pakaian syar'i bagi perempuan itu apa. Ada buku yang bagus, ya, Jilbab Perempuan Solihah, Perempuan Muslimah dari Syekh Albani, itu bagus. Kemudian tidak memakai wewangian, kemudian tidak membuat fitnah,
Kemudian tidak meninggi suara. Meninggikan suara di sini ya teriak-teriak atau mendayu-dayu, ya. Kemudian eh, tidak menampakkan perhiasan atau keindahan. Ini di antara adab ke masjid atau ke tempat yang sifatnya dekat ke kajian misalkan, ya. Nanti akan ada bahasan seorang laki-laki pun tidak boleh melarang perempuan untuk belajar agama, misalkan. Kalau memang itu aman dari fitnah. Tapi kalau suaminya yang bisa mendidiknya, itu afdal suaminya yang mendidik. Baik, eh, silakan di screenshot bagi yang butuh catatan. Iya, sampai poin 12. Insya Allah nanti kita teruskan poin 13 dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wastaghfiruka wa atubu